meraih cinta Allah dengan cara kita tentunya mencintai Allah terlebih dahulu. Jadi ketika kita cinta Allah, ya, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sebuah gelar yang diberikan kepada para sahabat Rasulullah SAW itu bukan gelar profesor, bukan gelar doktor, bukan gelar yang lain, ya, winner dan seterusnya, ya, tapi yang diberikan kepada para sahabat gelarnya adalah, ya, apa gelarnya, ya, kepada para sahabat, yaitu radhiyallahu anhu. Allah telah meridhoi mereka, ya. Ini ada dalam surat Al-Bayyinah, ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Allah telah meridhoi mereka dan mereka telah meridhoi apapun yang telah diberikan oleh Allah, dan Allah pun meridhoi mereka. Masya Allah, ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Nah, ini adalah hubungan saling meridhoi, hubungan saling mencintai, ya, hubungan para pecinta. Jadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau didasarkan hanya dengan transaksi, ya, tentunya ya transaksional, ya, ada batasnya. Tapi kalau, ya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan cinta, udah nggak ada batas. Batasnya apa? Batasnya adalah ya kematian itu, ya. Batasnya adalah ketinggian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nggak ada batas tuh antara cinta. Sampai ada pepatah mengatakan kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat, ya. Kalau cinta sudah melekat, ya. Kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sudah melekat, maka udah di luar batas logika, ya. Sudah di luar batas logika, ya. Untuk sudah di luar batas logika dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari sama-sama kita kaji beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita dalami, ya, tentang materi tentang mencintai Allah ini. Ada hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam hadis qudsinya, siapa saja yang memusuhi kekasihku maka aku akan menyatakan perang terhadapnya. Sesuatu yang paling aku sukai dari yang dikerjakan hambaku, ya. Nah, ini, ya. Jadi kita bisa dapatkan cinta Allah dengan petunjuk ini. Sesuatu yang paling aku sukai, berarti kan Allah mencintai. Mencintai apa? Mencintai, ya, apa yang dilakukan oleh hambanya. Apa? Apabila ia mengerjakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya, ya. Nah, Allah akan mencintai kita ketika kita mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah dengan sempurna, ya. Seseorang itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Nah, ini dia, ya. Ini petunjuknya, clue-nya, ya. Senantiasa, ada kata-kata senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Kita lihat formatnya, ya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, ya. Nih, hatta ahibbahu, hatta ahibbah. Jadi dia tidak melakukan, ya, tidaklah seseorang itu senantiasa, wa ma yazalu, dan tidaklah seseorang itu, ya, mendekatkan dirinya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sunnah, ya, sehingga, ya, Allah Subhanahu wa taala mencintainya, hatta uhibbah. Jadi kalau kita mau mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya udah, kita udah dapatkan petunjuknya ini. Makanya di dalam bulan suci Ramadan, ya, kita banyak sekali melakukan yang namanya nawafil. Banyak sekali melaksanakan yang namanya amalan-amalan sunnah. Apa amalan-amalan sunnah itu? Amalan-amalan yang jika dikerjakan, ya,
mendapatkan pahala. Jika nggak dikerjakan ya nggak apa-apa juga, tapi tidak mendapat ya derajatnya derajat orang yang kedua dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih kelebihannya kalau kita mencintai Allah? Apabila aku mencintainya, maka aku merupakan pendengaran yang ia pergunakan untuk mendengar. Aku merupakan penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Masya Allah ya. Aku merupakan tangan yang ia pergunakan untuk meraih sesuatu. Aku juga merupakan kaki yang ia pergunakan untuk berjalan. Maksudnya begini teman-teman semuanya, banyak yang ketika membaca hadis ini agak-agak menyimpang ke akidah yang namanya wahdatul wujud ya. Terus kemudian akhirnya wah Tuhan menyatu pada diriku. Enggak begitu ya. Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita dengan Allah tentu berbeda. Allah khalik, kita makhluk ya. Allah itu pencipta, kita itu yang diciptakan. Ya kan nggak mungkin dong kita bisa menyamai ya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Salah satu contoh bagaimana kita nggak bisa menyamai Allah, coba pegang HP aja nih, HP ini pegang nih ya, begini ya pegangnya posisinya ya selama ya 24 jam, bisa nggak? Megang HP aja nggak bisa ya. Jangan megang HP deh, megang yang kecil nih, pensil ya, pegang pensil selama 24 jam nggak bisa ya. Artinya jangan pegang pensil, pegang ini nih ya. Oh ini kertas apa nih Pak Nas? Ke PBB. PBB. Ini pegang kertas selama 24 jam. Nggak sanggup kita. Nggak sanggup kita ya melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala biasa laksanakan dengan mudah. Allah menjaga langitnya, menjaga buminya, menjaga matahari ya agar tidak jatuh, menjaga bintang gemintang. Masya Allah ya. Nah maka apa maksud dari hadis ini? Apabila aku mencintainya maka ya di sini fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ya, maka aku akan menjadikan ya pendengarannya itu terbimbing ya. Terbimbing dengan pendengarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika ngedenger yang nggak enak tuh udah nggak bisa gitu, ngedenger aib-aib gitu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membimbing pendengarannya, dia nggak mungkin lagi bisa melakukan perbuatan dosa. Matanya yang digunakan untuk melihat gitu ya. Jadi matanya ini udah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mata kita nih masih jelalatan kemana kemari ya, berarti mata kita belum dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ciri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telinga kita maunya sama yang baik ya, kayak lebah aja. Lebah itu ya hanya mau ke tempat yang baik ya dan mengeluarkan yang baik. Begitu juga orang yang sudah terbimbing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi matanya, kemudian tangannya itu terbimbing ya. Misalnya ini ada harta yang bukan miliknya dia nih gitu kan. Pas dia mau ngambil gitu, astagfirullahaladzim, ini punya siapa ya? Ya, ini punya siapa? Jangan-jangan bukan punya saya. Kalau bukan punya saya, Allah yang bimbing tangannya. Masya Allah. Kalau kita sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, Masya Allah, indah banget. Nah, kemudian Allah juga kasih, seandainya ia memohon kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Oh, Masya Allah ya. Ngomong apa aja nih, ngomong aduh pengen banget bakso, tahu-tahu dikasih bakso. Pengen banget ya handphone, dikasih handphone. Asalkan handphonenya tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Pengen banget ya Allah tinggal di desa wisata magnet rezeki. Datang ya rezekinya. Seandainya ia berlindung kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Jadi kita kan ya namanya hidup ya perlu pagar, perlu perlindungan ya. Sebagaimana rumah perlu pagar, perlu pintu. Begitu juga hidup kita. Ada aja yang gak suka sama kita ya. Kita nanti ya buat macam-macam. Maka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan dilindungi oleh Allah. Nah itu hadis pertama.
Kita baca hadis yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, Masya Allah, apabila dicintai seorang itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan. Allah. Ya. Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Ketika Jibril diperintahkan. Jadi Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu, ya. Tapi sekarang kan udah nggak ada nabi, maka ya tugasnya Jibril setelah itu adalah menjadi pemimpinnya para malaikat. Nah, kalau udah dibilangin gitu ya, tuh hambaku ya namanya Dudi Syahroni, namanya Harlin Agustin, ya, Sumarni Marni, ya. Kemudian Ika Anita Darwin, Siti Maryam, Iki Nica Junaidi Rahman, ya, Tiara Dewi Pratiwi, Hamlah Dahlan, ya, Aintiati, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, daftarnya di listnya tuh. Dia Puspitawati, Indrajit, ya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama. Apa kata Allah? Wahai Jibril, cintai dia, karena aku telah mencintai dia. Masya Allah. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit. Nah, karena beliau kan memang penghulunya langit, ya, pemimpin para malaikat. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit pun mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Artinya apa? Artinya tuh nanti hewan mencintai orang yang dicintai itu, ya. Kemudian ya, apalagi ya, burung, ya, kucing, ya. Nah, apapun cinta sama dia, akhirnya kita juga ya minta apa juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Jadi konsep ilmu magnet rezeki itu ya konsep orang yang mendekati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi bahwa dia adalah ya hamba yang dicintai Allah, maka semua makhluk mencintainya. Kalau udah dicintai kita ngomong apa aja juga ya. Kalau ini tuh ya, itu tuh anak kesayangannya Pak Jokowi tuh, ya, anak kesayangannya Pak Presiden tuh. Wah, jalan kemana aja, ya. Saya nih anaknya yang dicintai Presiden, ya. Coba saya minta itu, ya, mobil itu, nggak usah bayar, silakan kan gitu, ya. Akhirnya dikasih karena dia sudah dicintai oleh Presiden. Ini baru dicintai Presiden aja udah senangnya minta ampun. Dan orang yang mendekat kepada Allah ya dicintai oleh Allah. Dalam riwayat lain Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintai dia. Semua yang ada di langit pun mencintai dia. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Apabila Allah membenci seseorang maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya Allah membenci. Nah, kalau di dalam hadis yang riwayat Bukhari tadi itu tidak ada yang membenci. Tapi kalau di sini awas, hati-hati ya. Ternyata ada format hadisnya, ketika Allah membenci seorang hamba, maka begitu juga sama, maka bencilah dia. Kemudian Jibril mengumumkan kepada penghuni langit untuk membenci orang itu, maka kemudian kebencian tersebut diteruskan kepada penghuni bumi. Ya Allah, ya, Masya Allah, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita jadi orang yang kedua ini, ya. Nah, salah satu parameternya ternyata di sini ya, itu adalah kecintaan makhluk. Ini kalau seandainya kita mau mendapatkan cinta Allah, maka kita cirinya kecintaan makhluk pada kita. Minimal makhluk itu ya orang yang dekat dengan kita. Orang jadi seneng gitu, auranya tuh kayaknya kalau dekat-dekat sama
Bu Dia Puspitawatin kok enak banget gitu ya. Jangan-jangan dia dicintai Allah gitu. Ya. Oke, hadis terakhir sebelum kita masuk ke diskusi bersama dengan tamu spesial saya ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk utusan mengimami salat pada suatu sariyah. Sariyah ini perang kecil ya, utusan kecil ya. Mungkin pengintaian, pengendapan kayak gitu-gitu. Ia selalu membaca surat Al-Ikhlas sebagai penutup pada saat menjadi imam di hadapan para sahabatnya. Jadi dia selalu baca Al-Ikhlas. Ya, rakaat pertama mungkin dia baca Wadduha, rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Ya, salat berikutnya dia baca Watin. Rakaat yang kedua Al-Ikhlas gitu. Rakaat yang salat yang berikutnya dia baca ya Al-Humaza ya. Rakaat berikutnya Al-Ikhlas ya. Kemudian ketika pulang para sahabat menceritakan hal tersebut pada Nabi. Ya. Ini enggak benar nih kayaknya nih, Nabi enggak pernah begitu kayaknya gitu kan. Jangan-jangan bid'ah nih. Kemudian tanyalah kepadanya apa sebabnya ia melakukan demikian. Tanya coba sebabnya apa yang melakukan demikian. Mereka pun menanyakannya, orang itu menjawab karena ayat tersebut mengandung sifat Allah yang Maha Pengasih. Maka aku suka membacanya. Masya Allah ya. Hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ini yang paling penting nih ya. Akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh. Akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh. Kabarkan kepadanya ya. Kabarkan kepadanya bahwa Allah telah mencintainya. Masya Allah ya. Aduh, luar biasa nih. Ternyata ya, kecintaan kita terhadap, nah kalau ini kecintaan dia terhadap apa? Kecintaan dia terhadap sifat Allah yang Maha Pengasih. Karena ayat tersebut mengandung sifat Allah yang Maha Pengasih. Teman-teman semuanya ya, ini ada yang ini, Pak Ustadz, bapak saya meninggal di malam Ramadan. Ya, dan Masya Allah meninggal dengan cara luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan ya diampuni semua dosanya. Dan kematian di bulan Ramadan, kematian yang sangat indah ya, pada saat sedang melakukan amal ibadah. Masya Allah ya. Jadi teman-teman semuanya ya, kalau kita cinta dengan Asmaul Husna misalnya, kita sering-sering baca gitu kan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafiq, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim. Aduh, Masya Allah ya. Nyebut nama Allah, sebut nama Allah. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa Allah itu witir ya, dan memiliki 99 nama. Sesiapa yang menghafalkannya pasti masuk ke dalam surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mencintai Allah. Nah di sini ya, baca Al-Ikhlas itu bukan karena pendeknya ya.
Akhirnya ada yang semangat nih mengamalkan hadis ini ya. Terus kemudian setiap sholat rakaat keduanya selalu baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, pas ditanya, "Kenapa kamu kok baca surat Al-Ikhlas?" Pendek. Nah, kalau kita kan baca Al-Ikhlas karena pendek ya. Kalau ini ya baca Al-Ikhlas terus-menerus karena cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan-balasannya yang begitu indah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, ini ada yang ngusulin ya, Pak Nas boleh dong buat audio Asmaul Husna ditaruh di Telegram biar bisa hafal dan dengarkan. Udah ada. Waktu itu sempat saya rekam ya audio Asmaul Husna dan saya upload di Telegram. Silahkan kalau ada yang mau mendengarkan dan mendownloadnya di Telegram. Mohon doa Pak Nas, semoga kami dimudahkan keluar dari pekerjaan riba. Ya. Ya, ada hadisnya juga itu ya. Jadi salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau seandainya seseorang itu ya memilikinya maka dia akan mendapatkan halawatal iman, kemanisan iman ya. Apa saja? Mencintai Allah lebih dari segalanya, kemudian meninggalkan apa-apa yang enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan apa-apa yang enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia ya meninggalkan nggak suka dimasukkan ke dalam api neraka. Bismillah ya, mudah-mudahan yang tadi berdoa semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Lai? Laili bingung nih Mbak. Sebentar lagi kan mau mudik. Tapi nggak tahu mau ngasih apa ke keluarga di rumah. Biasanya kasih apa? Biasanya cuman ngasih barang atau makanan aja Mbak. Kira-kira apa ya yang baru? Gimana kalau kamu kasih emas? Emas? Iya. Tapi harganya berapa Mbak? Nih ya, aku punya emas namanya Emergold. Harganya terjangkau, desainnya oke banget. Harganya mulai dari 40 ribuan aja. 40 ribu? Edisi Idul Fitri. Terbatas, hanya dijual saat Idul Fitri aja. Jadi kalau kamu pesan ini akan sangat bermakna loh lebarannya dan seru banget pastinya. Coba deh, ini Emergold edisi Idul Fitri. Berarti 40 ribu udah bisa dapat emas Mbak? 40 ribu bisa dapat emas. Gimana? Keren kan ideku? Ide yang baik sih Mbak. Terus pilihan gramasinya ini beraneka ragam, mulai dari 0,025, 0,05, 0,1, 0,2 sampai 0,5. Keren banget kan? Kamu tinggal pilih mau pesan yang berapa gram, terus langsung deh kasih ke keluarga tercinta. Wah, terima kasih ya Mbak atas sarannya. Sama-sama Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.